Melihat keseriusan di mata Tiara, Pandu menghela nafas dalam hati karena dia tahu bahwa yang Tiara maksud adalah Niko dan Gary. Pandu punya firasat bahwa mereka ada hubungannya dengan keputusan Tiara yang begitu mendadak untuk melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Sayangnya sepertinya Tiara tidak berencana untuk memberitahunya apa yang telah terjadi. Jadi dia tidak memaksa Tiara mengenai hal itu. Keesokan harinya Tiara meninggalkan hotel pagi-pagi sekali untuk mencari apartemen. Setelah melihat beberapa tempat, dia memilih satu yang terletak di pusat kota. Meskipun itu bukan tempat yang besar, apartemen itu memiliki semua yang dibutuhkan Tiara. Kemudian dia memindahkan barang-barangnya dan membersihkan rumah masa depannya itu. Meskipun ruangan tampak rapi, ruangan itu sudah lama tidak ditempati. Oleh karena itu banyak area yang tertutup lapisan debu. Setelah melakukan pembersihan tanpa dia sadari, 1 hari sudah berlalu. Setelah makan malam, Tiara duduk di sofa menonton televisi sambil istirahat. Dia tidak bisa fokus pada program televisi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dan hatinya terasa kosong seperti dia kehilangan sesuatu. Tiara menggelengkan kepalanya dan mencoba yang terbaik untuk fokus pada program televisi itu, tetapi tetap tidak berhasil. Sosok Niko yang tinggi dan tegap terus muncul di benaknya, dan dia masih bisa mendengar suara kecil Gary yang menyedihkan di telinganya. Nona Tiara, jangan lupa untuk mencariku. Setelah kamu selesai dengan pekerjaanmu, aku akan menunggumu, Nona Tiara. Nona Tiara, aku akan menjadi anak yang sangat baik. Jadi kamu harus datang dan mengunjungiku. Mengingat sosok Gary yang ragu-ragu dan tentatif setiap kali dia meninggalkannya, Tiara langsung merasa gelisah, seolah-olah sepasang tangan yang tak terlihat meremas hatinya, membuatnya merasa sakit dan terengah-engah dengan setiap nafasnya. Beberapa menit kemudian dia menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tidak memikirkan semua hal itu. Aku tidak cukup baik untuk keluarga Samuel. Dia terus mengatakan itu pada dirinya sendiri. Meninggalkan adalah hal yang benar untuk dilakukan, dan itu adalah yang terbaik untuk semua orang. Dia tidak yakin apakah metode hipnotis seperti itu berhasil, tetapi secara bertahap emosinya mulai tenang dengan setiap nyanyian yang berulang. Selama beberapa hari ke depan untuk menghentikan pikirannya yang semakin liar, Tiara berencana untuk berkeliling sebentar sambil menikmati suasana kota yang penuh dengan nilai-nilai musik dan seni ini. Terletak di sungai Donau, Wina banyak berdiri bangunan cantik karena suasana musik klasik yang kuat di kota ini. Tempat ini menjadi daya tarik dan tempat berkumpul bagi banyak musisi di seluruh dunia. Bisa dibilang bahwa Wina adalah surga bagi banyak orang yang memiliki mimpi dalam bermusik, terutama karena Wina juga memiliki gedung konser yang terkenal di dunia, Wiener Musikverein. Untuk sementara, Tiara bisa melupakan semua penderitaannya saat dia menatap Wiener Musikverein yang melegan di hadapannya itu. Yang dia rasakan hanyalah hasrat yang mengalahkan mimpinya. Panggung megah memenuhi matanya yang berkilauan dan gelap dengan semangat juang saat dia mengagumi lokasi suci itu. Suatu hari, aku akan berdiri di sana, dan semua orang di seluruh dunia akan datang untuk menonton penampilanku. Setelah jalan-jalan seharian secara bertahap, dia mulai menyesuaikan mentalnya
mengenai pilihannya dan mulai mencari sebuah band, berencana untuk mencari penghasilan tetap bagi dirinya. Dia menemukan beberapa band yang mencari pemain biola melalui internet, dan sebelum berangkat untuk wawancara, dia sedikit berlatih. Dia menopang biola di ruang musik yang terang benderang dan memainkannya dengan anggun. Pada saat ini dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari dirinya yang biasa, memancarkan kepercayaan diri dan kemegahan. Setelah memainkan lagu itu, perlahan dia membuka matanya dan meletakkan biola di samping, membungkuk dan berkata, "Itulah akhir dari penampilan saya." Nona Tiara menilai dari keterampilan kinerja dasarmu. Fondasimu sangat solid, tapi itu tidak berarti apa-apa di sini, karena ada banyak individu dengan fondasi yang luar biasa juga. Tidak ada yang suka kinerja tanpa aksi apapun. Jadi, kami sangat menyesal. Pewawancara itu berkomentar secara objektif tentang penampilannya. Setelah Tiara mendengar itu, cahaya di matanya langsung meredup dan dia berjalan keluar dari ruangan dengan sedih. Bahkan bahunya yang lurus sekarang menjadi lunglai. Dia telah gagal dalam 5 wawancara. Tidak terfikir olehnya bahwa kompetisi di luar negeri akan jauh lebih besar daripada di rumah, dan persyaratannya juga jauh lebih tinggi. Namun setelah dipikir-pikir, ini masuk akal karena ini adalah Wina. Wina adalah tempat di mana musisi dari seluruh dunia berkumpul. Ada banyak musisi hebat yang ingin membesarkan namanya untuk diri mereka sendiri di sini. Oleh karena itu, wajar jika persaingan di sini lebih ketat daripada tempat lainnya. Kembali ke rumah, Tiara menerima panggilan video dari adiknya setelah dia selesai makan malam. Pandu akan menghubunginya setiap malam selama beberapa hari terakhir untuk mengetahui kondisi Tiara. "Tiara, bagaimana wawancara hari ini?" "Kurasa baik-baik saja. Mereka memberitahuku bahwa mereka akan memanggilku nanti." Tiara berbohong karena dia tidak ingin Pandu mengkhawatirkannya. Kemudian dengan santai Tiara mengubah topik dan bertanya kepadanya tentang kehidupannya di Pandu Resia. Mereka berdua mengobrol tentang kehidupan sehari-hari mereka, dan tidak satu pun dari mereka menyinggung Nico ataupun Gary dalam percakapan mereka dalam pemahaman diam-diam. Setelah Tiara menutup telepon, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan tanpa sadar dia mengusap jari-jarinya di layar ponsel pintarnya. Meskipun tampak seolah-olah dia telah melupakan keberadaan Nico dan Gary, dia sebenarnya hanya memaksa dirinya untuk tidak berpikir atau peduli tentang mereka. Setelah panggilan teleponnya dengan adiknya, ruangan itu menjadi sunyi senyap saat dia duduk di sofa dengan tenang. Dia hanya diam seperti patung dan merenung tanpa mengetahui berapa lama waktu telah berlalu. Kemudian tiba-tiba ponsel di tangannya mulai berdering memecah kesunyian. Tiara menundukkan kepalanya dan melihat bahwa Sandi menelponnya. Karena penasaran, dia meletakkan ponsel itu di sebelah telinganya dan menjawab telepon itu. "Halo Sandi, ini sudah sangat larut. Apa ada masalah?" "Tidak ada, aku baik-baik saja. Sebenarnya aku hanya ingin bertanya, apa kamu ingin minum kopi bersama besok?" "Sayangnya aku sedang tidak di Pandu Resia sekarang." Terkejut Sandi berkata, "Kamu tidak di Pandu Resia?" "Iya, aku ada di Wina sekarang."
Namun tanpa diduga, kata-kata itu baru saja meninggalkan bibirnya ketika suara gembira Sandi menggema melalui telepon. Kebetulan sekali, band kami akan tampil di Wina dalam beberapa hari ke depan. Kebetulan sekali, kata Tiara dengan terkejut. Karena itu masalahnya, mari kita bertemu. Kata Sandi mengambil kesempatan itu untuk mengajak Tiara kencan. Dengan sedikit senyum Tiara menerima undangannya. Tentu, 2 hari kemudian di Bandara Wina, Sandi mengenakan setelan kasual biru muda, perlahan mengikuti anggota bandnya yang lain keluar dari bandara. Sosoknya yang gagah dan ramping dikombinasikan dengan auranya yang lembut dan elegan, menarik perhatian banyak wisatawan yang lewat. Namun seolah-olah dia tidak menyadari perhatian mereka padanya. Dia dengan cepat menyerahkan barang bawaannya kepada asistennya. Aku akan bertemu teman dan tidak akan pergi dengan kalian ke hotel. Jadi tolong bawa barang bawaanku ke kamar. Setelah mengatakan itu, dia pergi untuk memberitahu direktur musik dan pergi naik taksi. Sementara itu, dia menelpon Tiara dan mengundangnya untuk bertemu di kedai kopi. Setengah jam kemudian, dia duduk di seberang Tiara di sebuah kedai kopi dengan tema minimalis. Mereka membuat pasangan yang tampak serasi yang menyenangkan mata. Seorang pria tampan dengan seorang wanita cantik, dan pelanggan kafe melirik mereka dengan rasa ingin tahu. Tapi sayangnya mereka berdua tidak menyadarinya dan asik minum kopi. Meletakkan cangkir kopinya, Sandi memberinya tatapan minta maaf dan berkata, "Aku benar-benar minta maaf tentang apa yang terjadi hari itu." Mengetahui bahwa Sandi mengacu pada pemecatan Tiara, Tiara menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. "Itu bukan salahmu. Akulah yang menyinggung seseorang yang tidak boleh dianggap sepele pada saat itu." Alis Sandi mengerut dengan sangat erat, dan saat dia hendak bertanya siapa orang sombong itu, suara Tiara yang terdengar sedikit pahit bergema lagi. "Adapun siapa orang itu, aku minta maaf, tapi aku tidak bisa mengatakannya." Bingung untuk berkata-kata, Sandi tidak tahu apa yang harus dia katakan, dan suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Merasakan kecanggungan itu, dengan sengaja Tiara mengubah topik. "Sandi, akankah penampilanmu kali ini di Wiener Musikverein?" Terkejut Sandi lalu tertawa. "Sutradara kami memang ingin tampil di sana, tapi sayangnya mereka tidak memberi kami kesempatan." Ketika dia mendengar ini, Tiara tertawa bersama, dan dia memberinya kata-kata penyemangat. "Meskipun tidak ada peluang sekarang, aku percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa tampil di Wiener Musikverein dengan prestasi Berlin Philharmonic saat ini." Mendengar kata-katanya, tatapan rindu muncul di mata Sandi. Tidak hanya Wiener Musikverein target Ruben, tetapi itu juga target yang dimilikinya, atau mungkin itu adalah target semua musisi. Bagaimanapun itu adalah fakta yang terkenal bagi setiap musisi, bahwa hanya setelah berdiri di panggung Wiener Musikverein itu akan menjadi langkah pertama mereka untuk menuju popularitas. "Semoga kata-katamu menjadi kenyataan." Kemudian kembali ke kenyataan, Sandi memberikan tiket ke Tiara sambil tersenyum saat dia mengundangnya. "Ini tiket pertunjukan kami. Aku berharap
untuk melihatmu pada hari itu. Tiara tersenyum sambil mengambil tiket itu. Terima kasih, aku pasti akan ada di sana. Melihat senyum cantik di wajahnya, Sandi linglung sejenak tetapi dengan cepat tersentak sadar kembali dan segera mengalihkan pandangannya. Kemudian dia mengambil kopinya dan menyesap kopi untuk menyembunyikan kejanggalan sebelumnya. Sementara itu, Tiara tidak menyadari bahwa dia berperilaku aneh karena dia menyimpan tiket dengan benar di tas tangannya. Dan ketika dia selesai menyimpan tiket itu, Sandi sudah sadar kembali. Sambil menggosok tepi cangkir kopinya, Sandi bertanya, "Tiara, kenapa kamu datang ke Wina?" Aku berencana untuk melanjutkan sekolahku di sekolah musik di sini. Ketika dia merasa tidak ada yang disembunyikan, dia mengatakan kepadanya alasan sebenarnya. Karena heran, Sandi bertanya, "Kenapa keputusan untuk melanjutkan sekolahmu sangat tiba-tiba? Aku belum pernah mendengar kamu mengatakan apa-apa tentang hal itu sebelumnya." Tatapan pahit melintas melewati mata Tiara selama sepersekian detik saat dia mendengar pertanyaannya. Kemudian dia menurunkan pandangannya dan mengaduk kopinya dengan lembut dan berkata dengan pelan, "Sebenarnya keputusan itu tidak tiba-tiba karena aku ingin melakukan ini sejak lama. Sayangnya banyak hal terjadi di rumah mencegahku melakukannya. Jadi untuk mempertahankan mata pencaharian keluargaku, aku hanya bisa menyerah pada gagasan itu untuk sementara. Namun semuanya berbeda sekarang. Aku tidak perlu khawatir tentang adikku lagi dan situasi di rumah sudah normal. Jadi wajar jika aku memutuskan untuk membuat rencana untuk diriku sendiri kali ini." Setelah dia selesai berbicara, dia menarik nafas dalam-dalam dan menatapnya sambil tersenyum. Melihat ke matanya yang cerah dan gelap, Sandi tertegun sesaat, tetapi kemudian mengangguk setuju. "Kamu benar, sudah saatnya kamu membuat rencana untuk diri sendiri." Sambil menyeringai, Tiara menyesap kopinya lagi dan mereka mulai mengobrol tentang minat bersama mereka, yaitu musik. Karena itu adalah topik yang mereka berdua nikmati. Mereka sangat asik dan tanpa sadar hari sudah malam. Sandi menatapnya dan memperpanjang undangannya dengan tatapan lembut di matanya. "Aku ingin tahu, apakah aku mendapat kehormatan mengundangmu untuk makan malam ini, Tiara?" Setelah dia berbicara dengan Tiara selama setengah hari, kekagumannya pada wanita itu semakin besar. Meskipun Tiara masih agak kurang dalam teori musik, mengingat bakat yang dimilikinya, dia yakin bahwa Tiara akan menjadi pemain biola yang hebat pada waktunya. Tidak tahu bahwa Sandi sangat memikirkan Tiara. Tiara berkedip main-main padanya dan bercanda. "Suatu kehormatan bagiku karena pemain biola masa depan mengajakku makan malam." Sandi tidak bisa menahan tawa. Kemudian dia mengajak Tiara ke restoran barat kelas atas. Sambil makan, mereka mengobrol dengan gembira dalam suasana yang harmonis. Kemudian ketika mereka selesai makan malam, karena Sandi masih harus berlatih untuk pertunjukan, mereka tidak membuat rencana lagi. Akhirnya dia kembali ke hotel setelah mengantar Tiara kembali ke apartemennya. Di Taman Lentera, bel pintu berbunyi setelah Pandu menutup telepon setelah menelpon Tiara. Ketika dia membuka pintu dan melihat orang yang berdiri di luar, mau tak mau Pandu terlihat sangat terkejut. "Gary,
"Kenapa kamu di sini?" tanya Pandu melirik ke belakang Gary, tapi dia tidak melihat orang lain. Pada saat itu dia tahu bahwa Gary datang ke sini sendirian lagi. Segera tatapan tidak setuju muncul di wajahnya. "Gary, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak boleh pergi kemanapun seorang diri karena ada banyak orang jahat di luar sana?" "Om Pandu, aku tidak datang sendirian. Cobil menurunkanku di sini dan Papa juga mengetahuinya." Gary menjelaskan sambil menarik-narik ujung kemeja Pandu. Pandu menghela nafas lega setelah mendengarnya dan membiarkan Gary masuk ke dalam rumah. Kemudian setelah meletakkan segelas air di depannya, dia bertanya, "Kenapa kamu kesini pada jam yang sangat larut?" "Om Pandu, aku tidak mengerti bagian dari program yang kamu ajarkan kepadaku sebelumnya. Jadi aku datang ke sini untuk bertanya kepadamu." Meskipun itu yang dia katakan, matanya yang mengawati sekitar ruangan mengkhianatinya. Setelah melihat sekeliling, dia tidak melihat Tiara dimanapun, dan matanya tidak bisa menyembunyikan kekecewaan yang dia rasakan.